Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebuah karunia Allah yang besar tatkala kita bisa bersua kembali dalam rangka menambah ilmu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan melanjutkan kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Setelah turun di muka bumi ini, kemudian ada banyak kisah yang diceritakan mereka terpisahkan antara Nabi Adam dan Hawa selama bertahun-tahun, kemudian dipertemukan kembali di padang Arafah, di Jabal Rahmazana. Semua kisah yang disebutkan itu kalau dicari sumbernya, maka sulit untuk mendapatkan sumber yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas keduanya diturunkan dari surga Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka hidup di muka bumi ini, memakmurkannya dengan segala aktivitas yang sejak awal sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adam alaihissalam menjadi khalifah di muka bumi ini. Singkat cerita, akhirnya Adam dikaruniai anak. Dan kita tahu subhanallah, orang yang banyak seperti ini, yang jumlahnya sekarang 7 miliar lebih, itu bermuasal dari Adam dan Hawa. Allah mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, Adam. Dan dari satu jiwa ini Allah ciptakan pasangannya, yakni Hawa. Dan dari keduanya ini Allah tebarkan anak keturunan yang banyak. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat-riwayat yang tadi susah untuk dicek kebenarannya berkaitan dengan jumlah anak Adam ketika Adam meninggal dunia. Disebutkan Adam meninggal dunia setelah melihat anak keturunannya berjumlah 400.000 ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin tidak sebanyak itu pada waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Di antara kisah anak Adam adalah kisah Qabil dan Habil, yang semua mungkin pernah mendengar ceritanya. Yang ceritanya itu Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Ma'idah ayat 27 sampai 31. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, watlu 'alaihim naba'a ibnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima
ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Allah mengatakan, ceritakan kepada mereka, bacakan kepada mereka kisah tentang dua anak Adam. Allah Azza wa Jal tidak menceritakan di dalam Al-Quran Karim kecuali sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Kalau mungkin kita baca buku sejarah, ya, dia menceritakan hal-hal yang detail yang sejatinya tidak dibutuhkan. Ceritakan tentang dua anak Adam yang keduanya mengorbankan suatu korban untuk Allah Azza wa Jal, lalu diterima oleh Allah salah satu dari keduanya, dan walam yutaqabbal minal akhar, dan dari yang satunya lagi Allah tidak menerima. Akhirnya yang kurbannya tidak diterima, dia mengatakan la aqtulanna, aku akan membunuh. Apa sebenarnya yang mendorong keduanya untuk berkorban? A'immatus salaf, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud, dan beberapa sahabat menceritakan bahwasanya anna Adam kana yuzawwiju dzakara kulli batnin bi untha al-ukhra. Nabi Adam alaihissalam menikahkan anaknya bagaimana? Ternyata setiap hamil Hawa itu kembar, satu lelaki satu perempuan. Di sini Adam menikahkan saudara kembar itu dengan saudara kembar yang satunya, yang lahir dari perut yang satunya, atau dari hamil yang kedua. Di hamil yang pertama, Adam alaihissalam mempunyai anak Qabil yang laki dan satu perempuan. Kemudian setelah hamil yang kedua, Adam memiliki anak yang namanya Habil dan perempuan, Habil dengan saudarinya. Di sini Adam hendak menikahkan Habil dengan saudarinya Qabil, dan Qabil lebih besar dari Habil, secara umur dia lebih tua, dan saudarinya Qabil itu lebih cantik daripada saudarinya Habil, sehingga Qabil tidak ingin saudarinya dinikahi oleh Habil, bahkan dia ingin menikah dengan dia. Akhirnya disebutkan bahwasanya keributan itu ditengahin dengan keduanya diperintahkan untuk berkurban. Siapa yang kurbannya diterima, maka dia akan menikah dengan saudarinya Qabil. Wa dhahaba Adam li hajja ila Makkah. Disebutkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam pergi hendak melaksanakan haji. Dia pergi hendak melaksanakan haji. Dan Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya ketika itu Nabi Adam mau titip keluarganya kepada siapa? Dia meminta kepada langit agar anak-anaknya dijaga, fa'abaina, mereka enggak menerima titipan itu. Kemudian minta kepada bumi dan gunung-gunung untuk mau dititipin anaknya, mereka menolak. Fataqabbala Qabil bihifdzi dzalik. Qabil menawarkan diri, aku yang akan jaga, sudah kau berangkat sudah, aku yang akan jaga. Ketika pergi Nabi Adam alaihissalam untuk melaksanakan ibadah haji, mereka berduanya berkorban.
Habil mengorbankan salah seekor kambing yang dimilikinya, yang begitu indah dia korbankan, gemuk, karena memang Habil sebagai peternak kambing. Adapun Qabil, dia sebagai petani, dan dia mengorbankan hasil taninya, hasil dari perkebunannya, pertaniannya, tapi ternyata yang dia berikan itu sesuatu yang buruk. Kecintaan manusia kepada harta terkadang membuat dia tidak berbagi kecuali yang memang dia sudah tidak suka. Yang dia sukai tetap dia makan. Ini secara ringkas, Ibnu Katsir menyebutkan secara ringkas. Kemudian tanda kurban diterima itu turunnya api yang memakan kurban yang telah dipersembahkan. Fanazalat nar faakalat qurbana Habil. Datang api dari langit menyambar kurbannya Habil. Wa tarakat qurbana Qabil. Adapun kurbannya Qabil ditinggalkan. Tidak ada api yang datang. Ketika itu marah. Subhanallah jemaah. Amarah ini awal permulaan dari terjadinya pembunuhan. Jadi di antara sifat buruk, bahkan akar dari sifat yang buruk itu adalah emosi, marah yang tidak terkendalikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat minta nasihat, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? La taghdab, kamu jangan marah. Tahan emosi. Karena orang kalau sudah marah tidak sadar kadang-kala dengan apa yang dia hadapi. Orang tuanya, anaknya, saudaranya, sahabatnya. Maka dikatakan orang kalau marah itu gelap. Maka di sini Qabil mengatakan kepada Habil, qala la aqtulan, aku akan membunuh. Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah tuh hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ayat ini jamaah yang telah diucapkan oleh Habil kepada Qabil itu harus menjadi pemandu kita dalam beramal. Jangan cuma beramal tapi lupa untuk melihat kualitas amalan tersebut, untuk berpikir kembali kira-kira amalan ini diterima atau tidak. Qabil mengatakan, aku akan membunuh supaya dia bisa menikah dengan saudari. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, waimullah in kana al-maqtul la ashaddu ar-rajulaini walakin mana'ahu at-taharruj an yabsuta ilayhi yadah. Habil ini lebih gagah daripada Qabil, kata Abdullah bin Amr bin As. Tapi apa kata Habil? La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Kalau engkau menjulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu, untuk melepas tanganku, untuk memukulmu agar engkau mati. Tidak. Kenapa? Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut dengan Allah azza wa jalla, rabbal alamin. Ahibati fillah, Ibnu Katsir menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan,
al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan dibunuh neraka. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, hadzal qatil, ini pembunuh jelas masuk neraka. Fama balul maqtul, terus bagaimana yang terbunuh kok bisa masuk neraka? Kata Nabi SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia itu berambisi untuk membunuh saudara. Cuma dia kalah. Yang menyebabkan dia mati itu karena dia kalah. Sejatinya dia ingin pembunuhnya itu yang mati. Maka di sini Habil, karena dia memang ingin menikah dengan saudarinya Qabil, maka dia ingin menghilangkan hal itu. Dia tidak ingin dapat dosa. Dia mengatakan, inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Allah rabbal alamin. Jadi rasa takut ini yang membuat seorang terhindar dari dosa. Sehingga doa Nabi alaihi salatu wassalam yang diajarkan kepada para sahabatnya, yang sering beliau baca ketika bermajlis dengan para sahabatnya, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, anugerahkan kepada aku rasa takut kepadamu, yang dengannya akan menghalangi aku dari berbuat maksiat. Maka Habil berusaha untuk menjaga dirinya, mengatakan, aku takut kepada Allah Azza wa Jal. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmi, fatakuna min ashabin nar, wa dhalika jazaa'ul zalimin. Dalam kondisi seperti itu, Habil masih memberikan nasihat. Sejatinya ucapan dia mengalah, menjelaskan kepada Qabil apa yang seharusnya dilakukan. Berbicara tentang dosa, dia katakan, aku ingin dengan tidak membunuhku itu, walaupun aku yang lebih kuat dari engkau, lebih gagah, karena aku ingin engkau membawa dosaku. Dosa apa ya? Dosa membunuhku dan dosa-dosamu yang sudah kau miliki ditambah dengan dosa-dosaku. Bukan ditambah dengan dosa-dosa, ditambah dengan dosa membunuh diriku. Jadi jemaah, Habil tahu membunuh adalah dosa, maka dia meninggalkan pembunuhan tersebut. Dan dia mengatakan kepada saudaranya, kepada abangnya sendiri, ya, kalau engkau membunuhku, maka engkau akan membawa dosa pembunuhan itu dan dosa-dosamu yang pernah engkau lakukan. Fatakuna min ashabin nar. Kemudian engkau akan menjadi penghuni neraka. Inilah nasihat, sebuah pencerahan yang diberikan adik kepada kakaknya tentang dahsyatnya dosa pembunuhan. Wa dzalika jazaa'ul zalimin. Lalu Habil mengatakan, itu adalah balasan buat orang-orang yang zalim. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Nggak tahan dia. Setelah dikasih nasihat, dikasih pencerahan, dijelaskan nanti dampak dan akibat dari perbuatan dia, tapi akhirnya nafsunya membelenggu dia, mengarahkan dia untuk akhirnya dia membunuh saudaranya. Faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Wallahi jamaah, ketika terjadi pembunuhan dan yang dibunuh itu dalam kondisi menyerahkan dirinya, itu penyesalan orang yang membunuh akan sangat besar sekali. Dan yang dibunuh saudaranya sendiri. Dan yang mendorong dia untuk membunuh adalah nafsu kepada wanita.
Makanya kadang-kala kalau kita lihat ada orang berantem ya, tawuran gara-gara seorang perempuan, bunuh-bunuhan, dua-duanya nggak dapat tuh perempuan akhirnya. Kenapa yang membunuh masuk penjara, yang dibunuh udah mati, selesai. Jadi kayak bagaimana syahwat ini, syahwat wanita, kemudian mengantarkan kepada syahwat amarah, kemudian mengantarkan kepada pembunuhan. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqtulu aw la tuqtalu nafsun dhulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha." Tidaklah ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama, yakni Qabil, dia dapat bagian dari darahnya, dari dosanya. Kenapa? Li'annahu kana awwala man sannal qatl. Karena dialah yang pertama kali memberikan contoh pembunuhan. Yang memberikan contoh kebaikan, maka dia akan dapat pahala terus dari orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Tapi sebaliknya, dia yang melaksanakan atau memberikan contoh keburukan, dia akan dapat bagian dosa dari keburukan tersebut. Kemudian ada cerita yang disebutkan Ibnu Katsir tentang tempat kejadian tersebut. Di mana pembunuhan itu terjadi? Di mana sih Adam diturunkan? Ada yang mengatakan di Syam, ada yang mengatakan di India, nanti bertemu di Jeddah. Wallahu a'lam cerita tersebut. Tapi di antara cerita yang berasal dari ahlul kitab, dari orang-orang dari Bani Israel, ada Jabal Qasyun yang berada di utara Damaskus. Di situ ada gua. Gua itu disebut Magharatud Dam, gua darah. Terkenal kata Ibnu Katsir di masa Ibnu Katsir dari Syam sana, dari Damaskus sana. Ibnu Katsir artinya tahu dengan cerita tersebut. Itu terkenal bahwasanya disitulah terjadi pembunuhan. Qabil membunuh Habil. Dan ada cerita bahwasanya doa di sana mustajab, ya, cerita-cerita yang sebenarnya tidak berdasarkan dalil yang sahih. Baik, kemudian apa yang terjadi setelah pembunuhan itu dilakukan? Faba'atsallahu ghuraban. Allah mengirim seekor burung gagak. Yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawat akhi. Yang burung gagak ini menggali di tanah untuk menguburkan burung gagak lain yang mati. Maka di situ Allah ingin memberikan pelajaran bagaimana cara dia menguburkan atau orang yang mati itu diapakan sebenarnya. Maka dikasih contoh. Qala ya wailata ya a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Apakah aku begitu lemahnya ya, nggak bisa mengikutin ghurab ini, burung gagak ini, bagaimana dia menguburkan jenazah saudaranya, bangkai burung ghurab yang lain. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya setelah Qabil membunuh Habil, dia bingung tentang apa yang harus dilakukan dengan jasad saudaranya. Dikatakan dia akhirnya memanggul jasad saudaranya selama 1 tahun. Ada sebagian yang mengatakan selama 100 tahun. Sebagai azab, sanksi yang diberikan. Akhirnya Allah mengirimkan 2 burung gagak. Ini riwayat As-Suddi meriwayatkan dari para sahabat bahwasanya burung gagak itu saudara juga. Mereka saling berantem, dibunuh saudaranya, mati, kemudian yang membunuh itu menggali di tanah
dan melemparkan bangkai saudaranya di sana. Ketika itulah Qabil mengatakan, a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Apakah aku nggak bisa meniru seperti burung gagak ini? Fa uwariya sawata akhi. Dan agar aku menutupin jasad saudaraku. Kemudian Allah sebutkan fa asbaha minan nadimin. Kemudian dia menjadi orang yang menyesal. Menyesal karena apa? Karena dosa dia. Karena kesalahan yang dia lakukan. Setelah itu Nabi Adam alaihissalam pulang dari haji. Dan dia melihat anak yang satu telah mati. Maka Nabi Adam bersedih, menangisi apa yang telah terjadi. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al. Itulah takdir Allah, dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Tentu di balik itu ada banyak hikmah. Mujahid menyebutkan, seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, menyebutkan bahwa Qabil akhirnya diberi azab secara langsung pada waktu itu. Kemudian ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya enggak, Qabil dibiarkan hidup, tapi cukup sebagai sanksi buat dia, bukan cukup sebenarnya. Allah memberikan hukuman kepada dia dengan dia kebingungan membawa jasad saudaranya. Itu azab buat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu uqubatahu fid dunya ma'a ma yaddakhiru li sahibihi fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada perbuatan yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia, ditambah dengan hukuman akhirat yang akan disediakan untuk dia, lebih dari dua perkara, al-baghi wa qati'atir rahim. Itu melakukan kezaliman dan memutuskan rahim. Yang dilakukan Qabil ini dua-duanya, melakukan kezaliman dan memutuskan rahim. Makanya disebutkan bahwasanya oleh Mujahid bahwa hukuman yang disegerakan untuk Qabil itu betisnya nempel sama pahanya dan kepalanya mendangak ke atas. Itu sebagai hukuman yang diberikan kepada Qabil. Wallahu a'lam bishawab. Tapi riwayat lain disebutkan oleh ahlul kitab. Kembali Allah Azza wa Jalla tidak menceritakan secara detail, tapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan tatkala ada masalah. Apa yang seharusnya diperbuat oleh hamba ketika menghadapi perkara-perkara yang mungkin memancing emosi dia, sehingga tidak menjadi seperti Qabil. Adapun dalam kitab-kitab Taurat disebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jal menunda hukuman buat dia. Dia tinggal di bumi ini, tinggal di daerah Yaman sana. Kemudian dia punya anak namanya Khunuh. Khunuh punya anak namanya Andar. Andar punya anak namanya Mahawil, ya. Terus disebut banyak sekali kisah tentang anak-anaknya Qabil ini, tapi wallahu a'lam dengan kesahihannya. Tapi yang jelas di sini Ibnu Katsir menyebutkan waqad dzakara ahlut tarikh. Para penulis sejarah menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam tidak mati sampai beliau melihat dari anak keturunannya dan anak-anaknya sampai cucu dan cicitnya, disebutkan sebanyak 400.000. Wallahu a'lam, kata beliau, karena sandarannya tidak jelas. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah, setelah cerita ini kita akan berpindah kepada cerita tentang kematian Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana akhirnya Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia.
siapa kemudian yang akan melanjutkan perjuangan Nabi Adam alaihissalam dari anak keturunannya yang kemudian nanti akan berlanjut dakwah kepada tauhid. Itu di anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang nabi-nabi semuanya adalah anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Semoga kita bisa mengambil pelajaran ibrah dari cerita yang telah disampaikan tadi. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.